Hai future people, welcome back di kelas masa depan menguasai seni berkomunikasi. Saat ini kita sudah masuk ke modul ketiga dengan judul menguasai public speaking dan masih bersama saya Gea. Pertama, kita akan mulai dari tujuan public speaking. Public speaking memiliki tujuan untuk memotivasi, menyampaikan informasi, melakukan persuasi atau mempengaruhi, menghibur, atau bisa juga untuk meyakinkan audiens akan suatu gagasan yang Anda sampaikan. Dalam keseharian, pasti future people pernah nih encounter satu kejadian di mana harus menyampaikan public speaking. Intinya, public speaking adalah show leadership, influence the audience, and inspire the audience. Kemudian, mengapa sih keterampilan public speaking menjadi penting? Keterampilan berkomunikasi atau berbicara di depan umum merupakan salah satu hal yang penting harus dikuasai, terlepas dari industri ataupun divisi pekerjaan yang ingin future people lakoni nantinya. Setidak-tidaknya nih, keterampilan public speaking akan membantu future people saat memimpin rapat atau melakukan presentasi. Tapi saya tidak bisa bicara depan orang banyak, saya orangnya nggak pedean, tapi saya suka demam panggung, dan lain sebagainya. Itu semua adalah mental blocks. Memang keterampilan public speaking tidak bisa dikuasai secara instan, tetapi bukan berarti tidak bisa dipelajari. Kalau tadi di awal kita bicara tujuan public speaking, sekarang kita akan masuk ke 7 elemen dalam public speaking. Yang pertama ada pembicara atau komunikator, seperti tadi di awal ya. Yang kedua ada pesan, bukan pesan terakhir kalau itu lagunya Lyodra. Yang ketiga ada audience, yang keempat saluran, yang kelima feedback atau respon, yang keenam noise atau kebisingan, dan yang ketujuh tempat atau situasi. Bagaimana sih caranya mengorkestrasi 7 elemen ini untuk bisa engage your audience? Lagi, dan lagi. Siapkan talking points atau script. Never just wing it. Untuk modul ini, kalau saya dalam hati hanya bilang, ya udahlah, udah tahu gue mau ngomong apa, it just won't happen. Jadi saya harus siapkan talking points, sebagaimana future people juga perlu menyiapkan talking points ataupun script. Nah, setelah ada script atau talking points-nya, pastikan future people pelajari benar-benar. Learn it by heart. Jadi kalau orang bilang hafal luar kepala tuh ya benar-benar learn it by heart gitu ya. Sampai tahu bisa menyampaikan pesan itu dengan passionate, bukan hanya text driven atau matanya terlalu membaca gitu. Karena we don't need a reader. Yang kita mau bangun di sini adalah komunikator yang efektif. Yang kedua, untuk mengengage audience, lagi dan lagi, pahami audiens Anda. Riset, do your homework, dan peka membaca audiens di hari H. Misalkan, sedang melakukan public speaking dalam konteks opening speech dalam suatu acara. Dilihat nih audiensnya masih berisik, apa sudah tenang. Kalau misalkan masih sibuk satu sama lain, kita harus peka membaca dan langsung grab their attention. Karena tadi ya, show leadership. Tunjukkan bahwa the stage is yours. Tunjukkan bahwa pada 2 menit itu, Andalah pemimpinnya. Ketiga, berbicara dengan jelas, artikulasi dan intonasi. Itulah mengapa menjadi penting untuk kita melakukan vocalizing sebelum melakukan public speaking, yang akan dibahas di modul 4 nanti. Jadi stay tune ya. Kemudian selanjutnya menjaga eye contact. Nah, ada 2 tipe event kan nih di masa-masa pandemi ini. Untuk event-event virtual, pastikan pandangan terarah pada kamera. Seringnya kita tidak menggunakan kamera eksternal tapi langsung kamera bawaan laptop. Yang sering terjadi kita temui adalah narasumber membaca teks yang ada di layar, jadi matanya tuh tidak menghadap kamera, tidak eye level dengan kamera tapi lebih ke layar. Triknya adalah bisa juga dengan menggunakan talking points yang di print dan future people bisa taruh di depan kamera sini. Itu kalau virtual. Untuk acara-acara onsite, future people bisa menyiasati rasa gugup dengan cara mengarahkan pandangan ke dahi para audiens. Jadi ketika kita melihat di ruangan hall gitu ya, kalau kita langsung melihat mata kan deg-degan ya. Apalagi kalau pesertanya atau audiensnya banyak gitu, ratusan, ribuan, lebih. Intermezzo. Jadi supaya tidak grogi atau menyiasatinya adalah lihat dahinya. Ketika kita menyapu ruangan melihat dahi, itu akan memberikan kesan seolah-olah bahwa kita melihat, menyapu mata audiens tanpa harus ada direct eye contact. Yang kelima, selalu ingat untuk tersenyum. Katanya senyum itu ibadah loh. Tapi secara teknis, tersenyum tidak hanya menunjukkan keramahan terhadap audiens, tetapi juga memberikan Anda waktu untuk pause sejenak. Seperti ini. Juga membantu Anda memberikan rasa tenang ketika gugup. Dan yang terakhir, perhatikan posisi dan gerakan tubuh Anda. Be mindful of your gesture.
Seringkali ketika seseorang gugup, contoh ya, saya pinjam, megang mic. Mic-nya ada kabel. Tanpa sadar, tangannya gulung-gulung kabel nih, padahal di stage. Atau tanpa sadar, gini, ketok-ketok. Padahal ini kan akan memberikan noise ya. Jadi pastikan Anda sadar atas gerakan tubuh Anda, baik virtual ataupun onsite. Kalau tadi contoh onsite, kalau virtual, pastikan duduk tegak. Anggaplah kursi seperti ini, duduknya kita pun harus 90 derajat. Jangan menyender atau slouching, tapi duduk di ujung kursi. Seperti ini tegak. Nah, yang ketiga, baik virtual maupun onsite, tadi gunakan ekspresi, body language, and avoid excessive movement atau hindari gerakan yang berlebih. Seperti modul sebelumnya, di sini kita juga bisa menggunakan teknik yang sama yaitu bridging, flagging, hooking, counting. Saya tidak akan go through terlalu details di sini karena tadi sudah kita jabarkan satu persatu di modul sebelumnya. Sekali lagi, bridging, flagging, hooking, counting. Selanjutnya, sampai jumpa di modul keempat, praktik dari seni berkomunikasi. See you there, future people!